Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bertemu kembali pagi hari ini dalam Firman Menyapa. Senang sekali saya bisa menjumpai kita dalam sebuah persekutuan yang indah untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih ada dan boleh bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga berterima kasih atas anugerah Tuhan kepada kami. Kami dapat menikmati pagi yang cerah, udara yang segar. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Berkati hati pikiran kami, biar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 50. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa besar kasih Tuhan kepada kita umat-Nya. Umat yang diciptakannya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, rahmat Tuhan turun-temurun. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, karena Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang merencanakan masa depan untuk kita, yaitu masa depan yang indah penuh harapan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu, Tuhan yang menolong. Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang menuntun kita, maka segala-galanya berpusat kepada Tuhan. Karena itu berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan Allah di dalam Kristus. Karena orang-orang yang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh keturunannya. Turun-temurun, kata Tuhan Allah kepada kita. Karena itu, maka tentu kita sangat bersyukur karena Tuhan yang kita puji dan sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi umat-Nya, yang ingin umat-Nya hidup di dalam ketaatan, keteraturan, kebaikan, dan yang berbuah di dalam kehidupannya. Karena hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang dapat hidup di dalam ketaatan dengan hikmat Tuhan. Karena hikmat adalah permulaan takut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang melakukan firman-Nya, dan orang-orang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan. Rahmat Tuhan turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Maka itu kata berkat Bapak Ibu Saudara-saudara atau rahmat, kita seringkali hanya mengartikannya secara sangat sederhana. Apa yang paling sering dipahami orang Kristen tentang kata berkat atau rahmat Tuhan? Jika pendeta berkata atau berkhotbah demikian, saudara ingin hidupnya diberkati Tuhan, saudara ingin berkat melimpah dari Tuhan, maka kebanyakan jemaat berpikir amin, amin, dan berkata iya, amin. Nah, lalu kemudian ada orang lagi misalnya yang mengartikan berkat itu dengan hanya materi yang diberikan kepadanya. Sehingga dia berpikir, aku pingin ini uang yang banyak, aku pingin mobil baru, aku pingin keluar negeri, aku pingin hutang-hutangku lunas, aku pingin membeli ini dan membeli itu. Seringkali berkat diidentikan dengan uang atau kekayaan. Tidak jarang saat seseorang kita dengar berkata, saya baru terima berkat Tuhan nih. Pemahaman kita berasumsi, oh ia baru terima uang. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika kita memahami berkat Tuhan hanya melulu uang saja, ini mengakibatkan pemahaman yang keliru. Salah memahami
bahwa orang yang punya banyak uang adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Itulah pemahaman yang keliru. Akibatnya kalau kita melihat orang kaya, kalimat selanjutnya yang meluncur adalah ia diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Itu mungkin yang kita katakan. Itu berarti kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM yang siap sedia mengucurkan dana kepada anak-anaknya. Tapi saudara-saudara, faktanya adalah berkat Tuhan tidaklah identik dengan kekayaan saja, tetapi berarti hal-hal yang lain juga. Berkat Tuhan seperti kesehatan, kedamaian, berkat Tuhan melalui banyak teman, berkat Tuhan bisa melayani, berkat Tuhan juga adalah kita bisa bersekutu bersama-sama. Bahkan terlebih-lebih lagi berkat Tuhan melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada contoh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa kita lihat di jemaat Laodikia, contohnya ketika mereka hidupnya makmur. Mereka kaya, tidak kekurangan apapun juga, tetapi justru Tuhan Yesus mencela mereka. Karena di hadapan Tuhan justru mereka adalah orang-orang yang miskin, buta, dan sebagainya. Kita bisa belajar dari jemaat Laodikia bahwa kekayaan materi dalam diri seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan rohaninya, bahkan bisa berbanding terbalik. Bukan berarti bahwa orang-orang kaya yang diberkati selalu berarti hanya materinya atau rohaninya tidak berubah atau tidak mencintai Tuhan. Bukan berarti begitu juga ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kita mau belajar adalah dari jemaat Laodikia bahwa tidak berarti kekayaan materi dalam diri seseorang berbanding lurus dengan kekayaan rohaninya, bahkan bisa berbanding terbalik. Berkat seharusnya membuat kita lebih takut akan Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, bukan justru menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan apa saja. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita dalam kehidupan kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Sama seperti berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa berkatnya? Yaitu berkat kepada keturunan. Mungkin tidak kepada kita, tetapi kepada keturunan kita. Ketika kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, hidup dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh ingin menyukakan hati Tuhan melalui perbuatan kita, mungkin tidak kepada kita saat ini, tetapi rahmat Tuhan, berkat Tuhan kepada keturunan kita. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka janganlah kita menghitung berkat hanya dari materi, tetapi juga kepada keturunan kita. Berkat kesehatan kepada keturunan kita, berkat pekerjaan kepada keturunan kita, berkat keluarga, rumah tangga kepada keturunan kita. Itulah yang dimaksudkan dalam hal ini, bahwa rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Sebuah pujian dengan syair yang begitu indah yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Sering kita dengar ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan berkat Tuhan bisa membawa seseorang lebih mengasihi Tuhan Yesus dan tenang dalam menghadapi hidup. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan tenang dalam menghadapi hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberkatinya. Karena bukan hanya dengan uang dia hidup, tetapi mengakui atau mengetahui bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada pada dirinya. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan,
yang melihat berkat Tuhan bukan hanya sekedar uang, tetapi melihat berkat Tuhan itu melampaui dari hanya sekedar materi, yaitu hidup yang pasti akan disertai oleh Tuhan, dan keturunannya juga akan disertai oleh Tuhan. Orang yang memandang berkat Tuhan melampaui uang, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Karena itu, biarlah rahmat Tuhan turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih setia Tuhan kepada kami. Rahmat Tuhan turun-temurun atas kami bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.